Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang produktif belajar saat social distancing. Oke, mungkin kita sudah terlalu lama belajar di rumah. Kita harus mengisolasi diri kita di rumah. Kita harus belajar di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Oke. Kita harus ketahui pentingnya physical distancing. Physical distancing ini bertujuan untuk meningkatkan jarak fisik antara orang-orang untuk menghindari penyebaran penyakit. Karantina dan isolasi diri lantaran COVID-19 membuat kita merasa sulit berhubungan dengan orang lain karena kita dituntut untuk tetap tinggal di rumah. Oke, selama waktu ini kita perlu mendorong hubungan dengan orang lain sambil tetap menjaga jarak dan memastikan kesehatan mental kita tidak terganggu. Oke, bagaimana caranya agar kita tidak terlalu merasa tertekan dan dapat bertahan ketika sedang menjalani isolasi diri? Nah, berikut ada beberapa tips agar kita tidak bosan saat isolasi diri yang bisa kita lakukan. Oke, yang pertama, menciptakan rutinitas. Oke, selama masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita masih bisa melakukan rutinitas kita secara maksimal. Caranya dengan kita bangun pagi itu tetap di pagi hari, tepat waktu. Kita azan subuh sudah sholat subuh, terus kita mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh guru dari sekolah. Kalau perlu kita bisa membuat daftar tugas harian kita agar kita tetap disiplin dan produktif. Oke, kemudian yang kedua, banyak waktu luang yang kita bisa manfaatkan ketika kita menjalani isolasi diri di rumah. Salah satunya adalah memanjakan diri. Kita bisa merawat diri dengan maskeran, kita bisa dengan berolahraga agar badan kita menjadi lebih segar, lebih sehat, dan terasa lebih semangat. Oke. Kemudian yang selanjutnya lakukan aktivitas fisik. Yang di sini dimaksud adalah olahraga ringan. Nah, kita bisa melakukan aktivitas fisik selama kurang lebih 30 menit setiap harinya. Nah, biar kita keluar keringat, biar badan kita terasa segar, kita bisa melakukan jogging, kita bisa lompat-lompat kecil sambil berjemur di depan rumah. Oke, kemudian kita bisa ketemu dengan teman-teman kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita melalui video call, melalui tatap muka, melalui Zoom, melalui Meet, banyak platform sosial media yang bisa kita lakukan untuk saling bertukar cerita, untuk sekedar diskusi, sekedar berdiskusi tentang mata pelajaran mungkin, tentang kondisi saat ini, dan sebagainya. Oke, kemudian kita bisa ikut kursus online di internet. Banyak sekali komunitas pembelajaran online yang sudah tersedia. Banyak juga kursus-kursus sesuai dengan hobi kita seperti kursus bahasa asing, kursus memasak, dan sebagainya. Oke, kemudian kita bisa bergabung dengan klub buku online. Nah, ini diperuntukkan untuk kita yang mempunyai hobi membaca. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita yang sehobi dengan kita. Kita bisa diskusi tentang buku-buku yang sudah kita baca, tentang kita bisa interaksi, bisa diskusi interaktif dengan teman-teman yang mempunyai hobi yang sama. Oke, kemudian nah ini yang penting. Kita di masa isolasi ini kita harus banyak berdoa. Nah, di waktu-waktu luang kita bisa menambah hafalan Al-Quran kita. Di samping kita dijamin dengan pahala, kita bisa meningkatkan jumlah hafalan kita, membuat pikiran kita semakin jernih, semakin tenang, sehingga kita lebih berpikir positif. Nah, nanti efeknya ke kita lebih mental kita lebih sehat. Oke, kemudian mengembangkan hobi. Kita bisa mengembangkan hobi kita. Misalnya memasak, kita bisa memodifikasi menu-menu masakan, kita bisa lihat di internet, di YouTube, di Cookpad, banyak sekali menu-menu yang bisa kita modifikasi. Kemudian kita bisa juga mengembangkan bakat menggambar kita, menulis, desain grafis, atau desain animasi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin yang kita diskusikan itu dulu. Nah, nanti
kalian akan Ibu berikan tugas untuk kalian kerjakan hari ini juga. Tugasnya akan Ibu share di Google Classroom. Nanti silahkan kalian buka. Paling lambat hari ini dikumpulkan bisa sampai sore. Oke, alhamdulillah pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Ketemu lagi minggu depan di situasi yang lebih baik insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.